Ada masa di hidup ini ketika kamu merasa lelah tapi tidak tahu harus berhenti di mana. Kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap menjawab aku baik-baik saja, meskipun di dalam dirimu ada sesuatu yang perlahan runtuh. Seolah-olah dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang untukmu berhenti sejenak dan jujur pada apa yang kamu rasakan. Dan kamu pun mulai terbiasa menutup semuanya rapat-rapat, menyimpan semua luka itu sendirian tanpa pernah benar-benar dipahami. Hari demi hari kamu jalani dengan wajah yang sama, dengan sikap yang terlihat kuat, padahal di dalam dirimu ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kamu bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani aktivitas dengan setengah hati, dan tidur malam dengan pikiran yang masih terus berisik. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu rasakan, karena kamu sendiri sudah terlalu terbiasa menyembunyikannya. Dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai percaya bahwa ini semua adalah tanda bahwa kamu lemah, bahwa kamu seharusnya bisa lebih kuat dari ini, lebih tahan dari ini, lebih baik dari ini. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kamu bukan tidak kuat, kamu hanya terlalu lama memaksa dirimu untuk tetap berdiri tanpa pernah memberi dirimu izin untuk merasa lelah. Kamu terlalu sering menahan, terlalu sering mengalah, terlalu sering mengatakan tidak apa-apa, bahkan ketika jelas-jelas itu tidak baik-baik saja. Dan perlahan semua yang kamu tahan itu mulai menumpuk menjadi beban yang tidak terlihat tapi terasa sangat nyata di dalam dirimu. Beban itu tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan. Kadang ia hadir sebagai rasa kosong, sebagai kehilangan semangat, sebagai keengganan untuk melanjutkan hal-hal yang dulu terasa mudah. Kadang ia hadir sebagai kelelahan tanpa sebab yang jelas, seolah hidup ini terlalu berat meskipun tidak ada sesuatu yang benar-benar berubah di luar sana. Dan di titik itu kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, ada apa dengan diriku? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa sekuat dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban, membuatmu semakin merasa kecil di dalam hidupmu sendiri. Padahal jika kamu mau melihat lebih dalam, apa yang kamu rasakan bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia, bahwa kamu punya batas, bahwa kamu sudah berjuang lebih lama dari yang kamu sadari. Seperti yang pernah diajarkan oleh Marcus Aurelius, bukan peristiwa yang menghancurkan kita, tetapi cara kita memandangnya. Dan mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri dalam memandang semua ini. Kamu menuntut dirimu untuk tetap kuat tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sedang kamu hadapi. Kamu memaksa dirimu untuk terus maju tanpa pernah benar-benar memberi waktu untuk berhenti. Padahal tidak semua langkah harus cepat, tidak semua hari harus penuh pencapaian. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan kemenangan yang besar. Dan jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu tidak membuatmu gagal. Itu justru membuktikan bahwa di balik semua kelelahan itu, kamu masih memilih untuk tidak menyerah. Kita sering tidak sadar bahwa sejak kecil kita sudah dilatih untuk menjadi kuat dengan cara yang keliru. Kita dipuji ketika tidak menangis, dianggap dewasa ketika bisa diam, dan disebut hebat ketika mampu menahan semuanya sendirian. Tanpa disadari, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Akhirnya setiap kali ada rasa sedih, marah, atau kecewa, kita buru-buru menutupnya. Kita belajar untuk mengalihkan, menekan, dan melupakan, bukan memahami. Dan disitulah awal dari kelelahan yang tidak pernah kita sadari datang. Karena emosi yang tidak diproses tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali dengan cara yang lebih berat. Kadang ia muncul sebagai overthinking yang tidak berhenti. Kadang sebagai rasa cemas tanpa sebab yang jelas. Kadang sebagai kehilangan arah, seolah hidup ini berjalan tapi kamu tidak benar-benar hadir di dalamnya. Semua itu bukan terjadi tiba-tiba. Itu adalah akumulasi dari semua hal yang selama ini kamu pendam. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin besar dampaknya terhadap dirimu. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Bahwa menjadi kuat bukan berarti kamu harus menolak apa yang kamu rasakan. Menjadi kuat justru berarti kamu berani menghadapi apa yang ada di dalam dirimu, tanpa lari, tanpa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dalam sudut pandang stoikisme, emosi bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita tanpa kesadaran. Tetapi menekan emosi juga bukan solusi. Karena itu sama saja seperti menyimpan tekanan di dalam ruang tertutup tanpa ventilasi. Suatu saat ia akan meledak.
Dan seringkali ledakan itu datang di waktu yang tidak kita harapkan. Kamu mungkin pernah merasa tiba-tiba sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Atau tiba-tiba kehilangan motivasi terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai. Itu bukan karena kamu berubah menjadi lemah. Itu karena tubuh dan pikiranmu sudah terlalu lama menahan beban yang tidak pernah kamu beri ruang untuk keluar. Dan ketika kamu mulai menyadari ini, mungkin akan muncul rasa bersalah. Kenapa aku tidak lebih kuat? Kenapa aku tidak bisa seperti orang lain? Tapi pertanyaan seperti itu justru membuatmu semakin terjebak, karena kamu membandingkan luka yang tidak terlihat dengan kehidupan orang lain yang hanya terlihat dari luar. Setiap orang punya beban yang berbeda. Setiap orang punya cara bertahan yang berbeda. Dan kamu tidak harus menjadi seperti siapapun untuk dianggap cukup. Kamu hanya perlu mulai jujur pada dirimu sendiri. Mengakui bahwa kamu lelah bukan berarti kamu kalah. Mengakui bahwa kamu butuh istirahat bukan berarti kamu menyerah. Justru dari kejujuran itulah proses pemulihan dimulai. Karena selama kamu terus menyangkal apa yang kamu rasakan, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk memahami dirimu sendiri dengan lebih dalam. Masalahnya ketika kita akhirnya berhenti sejenak dan mulai melihat ke dalam diri, yang kita temukan seringkali bukan ketenangan tapi kekacauan yang selama ini kita hindari. Ada pikiran-pikiran yang tidak pernah selesai. Ada luka lama yang ternyata belum benar-benar sembuh. Ada rasa kecewa yang selama ini kita kubur dalam diam. Dan di titik itu banyak orang memilih untuk kembali lari. Kembali sibuk, kembali mengalihkan, kembali berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena menghadapi diri sendiri terasa jauh lebih menakutkan daripada menghadapi dunia luar. Padahal justru disitulah letak awal perubahan yang sesungguhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap, bagaimana masa lalu terjadi, atau bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons semuanya. Dan respons itu tidak akan pernah jernih jika kita sendiri tidak memahami apa yang kita rasakan. Seringkali kita bereaksi bukan karena situasi saat ini, tapi karena luka lama yang belum selesai. Kita marah berlebihan bukan karena masalahnya besar, tapi karena ada emosi lama yang ikut muncul. Kita merasa takut bukan karena ancamannya nyata, tapi karena pikiran kita sudah terbiasa membayangkan kemungkinan terburuk. Tanpa disadari, kita hidup bukan di kenyataan tapi di dalam interpretasi pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu, jika tidak dilatih, bisa menjadi sumber penderitaan yang tidak ada habisnya. Seperti yang sering diingatkan oleh Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Artinya bukan peristiwa yang menentukan kualitas hidup kita, tapi cara kita memaknainya. Namun memahami ini bukan berarti semuanya langsung menjadi mudah. Kesadaran tidak serta-merta menghilangkan rasa sakit, ia hanya memberi kita pilihan. Pilihan untuk tidak lagi bereaksi secara otomatis. Pilihan untuk berhenti sejenak sebelum terbawa emosi. Pilihan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tenang. Dan pilihan-pilihan kecil inilah yang perlahan mengubah cara kita menjalani hidup. Kamu tidak harus langsung menjadi seseorang yang sepenuhnya tenang dan terkendali. Itu bukan tujuan yang realistis. Yang lebih penting adalah kamu mulai menyadari kapan pikiranmu mulai berlebihan, kapan emosimu mulai mengambil alih, dan kapan kamu perlu menarik diri sejenak untuk tidak terjebak lebih jauh. Karena dalam hidup ini, bukan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, tapi siapa yang paling mampu memahami dirinya sendiri. Dan memahami diri sendiri bukanlah proses yang cepat. Ia membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melihat apa yang selama ini kamu hindari. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua bagian dari dirimu sempurna, dan keberanian untuk tetap melangkah meskipun kamu belum sepenuhnya sembuh. Disitulah kekuatan yang sebenarnya mulai terbentuk. Seringkali kita berpikir bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika semua masalah selesai, jika semua rencana berjalan sesuai harapan, jika semua orang memperlakukan kita dengan baik, jika tidak ada kegagalan, tidak ada penolakan, dan tidak ada kehilangan. Kita membayangkan sebuah kehidupan yang rapi, terkendali, dan nyaman. Namun kenyataannya, hidup tidak pernah berjalan seperti itu. Selalu ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Selalu ada situasi yang berada di luar kendali kita. Dan disitulah banyak orang mulai merasa frustrasi.
Karena mereka terus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Mereka memaksakan ekspektasi pada dunia, lalu kecewa ketika dunia tidak memenuhi harapan itu. Padahal sejak awal masalahnya bukan pada dunia tapi pada harapan yang terlalu kaku. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Apa yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Sementara hasil opini orang lain dan kejadian di luar sana adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksa. Ketika kamu mulai memahami ini, perlahan beban di dalam dirimu akan berkurang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk sesuatu yang sia-sia. Kamu mulai fokus pada hal-hal kecil yang benar-benar bisa kamu lakukan. Seperti bagaimana kamu merespons kegagalan. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan bagaimana kamu tetap berdiri meskipun keadaan tidak mendukungmu. Inilah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat. Kekuatan untuk menerima tanpa menyerah. Kekuatan untuk tetap bergerak tanpa harus memaksakan hasil. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, jangan buang energi pada hal-hal yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Karena semakin kamu mencoba mengontrol semuanya, semakin kamu akan merasa lelah. Dan kelelahan itu bukan berasal dari hidup yang berat, tapi dari perlawananmu terhadap realitas. Bayangkan jika kamu mulai melepaskan sedikit demi sedikit, melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami, melepaskan harapan bahwa semua orang harus memperlakukanmu dengan cara yang kamu inginkan. Di awal itu tidak akan terasa nyaman. Karena kamu sedang melepaskan sesuatu yang selama ini kamu pegang erat. Tapi seiring waktu kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sebuah kestabilan yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Dan dari situlah kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus selalu sempurna, tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih ringan dan lebih sadar. Namun melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang takut untuk melepaskan karena mereka berpikir itu sama dengan menyerah. Padahal sebenarnya, melepaskan adalah bentuk kedewasaan dalam memilih apa yang layak diperjuangkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa berusaha, tetap bisa berharap. Tapi kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil yang belum tentu bisa kamu kendalikan. Disinilah keseimbangan itu mulai terbentuk. Kamu belajar untuk terlibat tanpa terikat. Kamu melakukan yang terbaik, tapi tidak menghancurkan dirimu sendiri ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena selama ini kita terbiasa mengukur diri dari hasil. Jika berhasil kita merasa berharga. Jika gagal kita merasa tidak cukup. Pola pikir seperti ini membuat hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Kamu terus berlari, bukan karena ingin, tapi karena takut tertinggal. Kamu terus memaksa diri, bukan karena mencintai prosesnya, tapi karena takut dianggap gagal. Dan tanpa kamu sadari, kamu kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu hanya mengikuti tekanan dari luar dan tuntutan dari dalam yang tidak pernah puas. Di titik ini, stoikisme mengajakmu untuk kembali. Kembali pada dirimu yang paling jujur. Kembali pada nilai yang benar-benar kamu yakini. Bukan nilai yang dipaksakan oleh lingkungan. Bukan standar yang dibuat oleh orang lain. Tapi nilai yang membuatmu merasa tenang ketika menjalaninya. Seperti yang sering ditekankan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Artinya, kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hidup selaras dengan apa yang kamu anggap benar. Dan ketika kamu mulai melakukan ini, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain. Kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu mulai memberi ruang untuk gagal tanpa merasa hancur. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan tentang selalu menang, tapi tentang tetap berjalan dengan cara yang benar. Perlahan tekanan yang selama ini kamu rasakan mulai berkurang. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena cara pandangmu yang berubah. Dan perubahan cara pandang inilah yang menjadi fondasi dari ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada validasi.
Ketenangan yang tidak mudah hilang hanya karena satu kegagalan. Ketenangan yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika hidup tidak sedang berpihak padamu. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang mungkin dulu sulit kamu terima, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Akan selalu ada hal yang datang tanpa izin. Akan selalu ada kehilangan yang tidak bisa dihindari. Akan selalu ada rencana yang tidak berjalan sesuai keinginan. Dan semua itu bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi memang itulah sifat alami kehidupan. Tidak pasti, tidak selalu adil, dan seringkali tidak sesuai harapan. Namun justru di dalam ketidakpastian itulah kamu menemukan ruang untuk bertumbuh. Karena ketika kamu berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai keinginanmu, kamu mulai belajar untuk beradaptasi. Kamu mulai belajar untuk menerima tanpa harus kehilangan arah. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang tetap utuh di tengah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Seperti yang pernah dituliskan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, cara kamu melihat hidup akan berubah secara perlahan. Kamu tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu. Memang tidak semua rasa sakit membawa pelajaran yang langsung terlihat. Ada luka yang butuh waktu lama untuk dipahami. Ada pengalaman yang baru terasa maknanya setelah kamu melewatinya. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu mengerti semuanya sekarang. Yang penting adalah kamu tetap berjalan meskipun pelan. Tetap bertahan meskipun tidak selalu kuat. Karena dalam proses itulah kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar hasil. Kamu sedang membangun ketahanan dalam dirimu. Ketahanan yang tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan. Ketahanan yang tidak hilang hanya karena satu penolakan. Dan ketahanan itu tidak terbentuk dari kenyamanan. Ia terbentuk dari proses jatuh dan bangkit yang berulang. Dari momen-momen ketika kamu ingin menyerah tapi tetap memilih untuk melanjutkan. Dari hari-hari ketika kamu merasa tidak mampu, tapi tetap melakukan apa yang kamu bisa. Dan mungkin, di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi sangat berarti. Bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna untuk bisa melanjutkan hidup. Bahwa kamu tidak harus selalu kuat untuk tetap berharga. Dan bahwa semua yang kamu rasakan saat ini, seberat apapun itu, adalah bagian dari perjalananmu menjadi seseorang yang lebih bijak. Dan seiring waktu, kamu akan mulai merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat nyata di dalam dirimu. Perubahan itu bukan tentang hidupmu yang tiba-tiba menjadi sempurna. Bukan juga tentang semua masalah yang langsung hilang begitu saja. Melainkan tentang cara kamu memandang semuanya dengan lebih tenang. Hal-hal yang dulu mudah membuatmu marah, perlahan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu overthinking berhari-hari, kini bisa kamu lepaskan lebih cepat. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mengerti mana yang layak untuk dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap situasi. Kamu memberi dirimu jeda sebelum merespons. Dan dalam jeda itulah kamu menemukan kendali atas dirimu sendiri. Ini adalah perubahan yang sangat halus tapi sangat kuat. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, ketenangan datang ketika kita berhenti membiarkan hal-hal di luar mengganggu pikiran kita. Dan ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia dibangun dari dalam, sedikit demi sedikit, melalui kesadaran yang terus dilatih setiap hari. Kamu mulai belajar untuk tidak memperbesar hal-hal kecil. Kamu mulai berhenti menciptakan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Kamu mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan, baik dalam hidup maupun dalam dirimu sendiri. Dan dari situlah kamu mulai merasakan kelegaan yang selama ini kamu cari. Bukan kelegaan karena semua masalah selesai, tapi kelegaan karena kamu tidak lagi melawan semuanya. Kamu tidak lagi berusaha mengontrol setiap detail kehidupan. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini saat ini. Langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana tapi sangat berarti. Dan yang menarik, ketika kamu hidup seperti ini, kamu justru menjadi lebih kuat. Bukan kuat yang kaku dan penuh tekanan, tapi kuat yang fleksibel, yang mampu beradaptasi,
yang tidak mudah hancur ketika keadaan berubah. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi mudah goyah hanya karena opini orang lain. Tidak lagi kehilangan arah hanya karena satu kegagalan. Dan tidak lagi merasa tidak cukup hanya karena tidak memenuhi standar yang tidak pernah kamu tetapkan sendiri. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi tanpa celah, tapi tentang terus belajar menjadi lebih baik tanpa harus membenci diri sendiri dalam prosesnya. Dan ketika kamu terus berjalan dengan kesadaran itu, perlahan kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Tidak ada lagi dorongan untuk terus menyalahkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diubah. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia hanya agar kamu merasa cukup. Kamu mulai hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena kamu sudah belajar bagaimana hidup berdampingan dengannya. Kamu tidak lagi melihat luka sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirimu hari ini. Dan dari situ, muncul rasa penerimaan yang tidak dipaksakan. Penerimaan yang lahir dari pemahaman, bukan dari keputusasaan. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, jika sesuatu berada di luar kendalimu, maka biarkan itu pergi. Karena menahannya hanya akan melukai dirimu sendiri. Dan mungkin selama ini tanpa kamu sadari, kamu terlalu banyak menahan hal-hal yang sebenarnya sudah seharusnya kamu lepaskan. Kenangan yang terus kamu ulang. Penyesalan yang terus kamu bawa. Ekspektasi yang tidak pernah tercapai, semua itu perlahan menguras energimu, membuatmu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terlalu lama membawa beban yang tidak lagi perlu kamu bawa. Di titik ini, kamu mulai belajar satu hal yang sangat sederhana tapi sering diabaikan, bahwa tidak semua hal harus kamu simpan, tidak semua cerita harus kamu pertahankan, tidak semua rasa harus kamu bawa ke masa depanmu. Ada hal-hal yang memang harus selesai bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi terikat dengannya. Dan keputusan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu mulai memilih kedamaian daripada konflik yang tidak perlu. Kamu mulai memilih kejelasan daripada kebingungan yang berlarut-larut. Dan kamu mulai memahami bahwa hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah. Tapi hidup di mana kamu tidak lagi membiarkan masalah menguasai dirimu. Disinilah kamu benar-benar berubah, bukan menjadi seseorang yang berbeda sepenuhnya, tapi menjadi versi dirimu yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih kuat dengan cara yang tidak lagi menyakitkan. Pada akhirnya, semua perjalanan ini akan membawamu pada satu kesadaran yang sederhana namun sangat dalam, bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang selalu kuat, dan bukan tentang tidak pernah merasa lelah. Hidup adalah tentang bagaimana kamu tetap berjalan, bahkan ketika kamu tidak tahu harus kemana. Tentang bagaimana kamu tetap bertahan, bahkan ketika kamu merasa tidak punya cukup kekuatan. Dan tentang bagaimana kamu tetap memilih untuk bangkit meskipun kamu sudah berkali-kali jatuh. Kamu tidak perlu menunggu semuanya membaik untuk merasa damai, karena kedamaian itu tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kamu berhenti melawan dirimu sendiri, ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk selalu sempurna, dan ketika kamu mulai menerima bahwa menjadi manusia berarti merasakan semuanya, termasuk lelah, ragu, dan takut. Seperti yang pernah diingatkan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya bukan dunia yang harus berubah agar kamu merasa lebih baik, tapi cara kamu melihat dunia itulah yang perlahan perlu kamu ubah. Dan perubahan itu tidak harus besar, tidak harus drastis. Cukup dimulai dari hal kecil. Dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri hari ini. Dari cara kamu menerima kegagalan tanpa menghancurkan dirimu. Dan dari cara kamu memberi dirimu izin untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena pada akhirnya kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada garis akhir yang harus kamu capai secepat mungkin. Ini adalah perjalananmu. Dengan waktumu sendiri. Dengan caramu sendiri. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, meskipun terasa berat, itu sudah lebih dari cukup. Itu berarti kamu masih memilih untuk hidup, meskipun tidak selalu mudah. Dan itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak terlihat, tapi sangat berarti. Jadi pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Fokus saja pada satu langkah berikutnya.
Satu napas berikutnya. Satu hari berikutnya. Dan jika kamu merasa narasi ini berbicara tentang dirimu, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang diam-diam berjuang seperti kamu. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan reflektif seperti ini, kamu bisa subscribe channel ini. Karena di sini kamu tidak harus menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan itu sudah cukup.